Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amanah Demokrasi. Sahabat-sahabat channel Amanah Demokrasi, di kesempatan kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat semua untuk membahas 3 pasangan capres dan cawapres kita yang kemarin sudah mendapatkan nomor urut oleh KPU. 3 paslon pasangan capres dan cawapres yang kemarin baru saja mendapatkan nomor urut di KPU sudah sah nih. Nomor urut pertama kita mendapatkan Pak Anies Rashid Baswedan dengan Pak Muhaimin Iskandar. Di urutan kedua kita mendapatkan Pak Prabowo Subianto berpasangan dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Di nomor urut yang ketiga ada Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Sebelum kita masuk pembahasan, saya mau disclaimer dulu teman-teman. Jadi apa yang mau kita bahas kali ini adalah murni pandangan politik saya di luar daripada keaktifan saya atau keikutsertaan saya pada satu partai politik. Jadi ini tidak menyangkut dari sudut pandang partai politik. Murni adalah sudut pandang pribadi saya. Di nomor urut yang pertama, kita ini aja ya, ikutin dari sesuai dengan urutan KPU. Jadi kita akan bahas nomor urut 1, nomor urut 2, dan nomor urut 3. Kita mulai di Pak Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar. Kalau bicara masalah positifnya, kita bicara dari Pak Anies dulu ya, yang di pertama. Pak Anies yang kita pahami bersama bahwasanya beliau ini berlatar belakang dari akademisi. Itu sebelumnya Pak Anies kan selaku rektor ya dari Universitas Paramadina. Kemudian di periode pemerintahan Pak Jokowi yang pertama, beliau ini sempat diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun tidak berapa lama beliau digantikan dan kiprah politik beliau dilanjutkan sebagai gubernur dari DKI Jakarta periode 2017 sampai 2022. Nah, bicara masalah kepemimpinan beliau di DKI Jakarta, ini nggak lepas daripada kontroversi yang saat itu bukan di Pak Aniesnya, tapi di Jakartanya. Ketika ada kasus Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang mana dianggap dan terbukti secara hukum melakukan penistaan agama terkait pemilu sebelumnya. Bukan pemilu, kalau kita flashback ke belakang, Pak Anies ini kan sebelum menjadi gubernur Jakarta itu sempat ada kontroversi lah mengenai kasusnya Pak Ahok. Saya nggak mau bahas masalah kasusnya Pak Ahok, cuman pada saat itu akhirnya Pak Anies ini dianggap sebagai pemimpin yang merepresentasikan dari umat muslim. Karena saat itu memang suka tidak suka, diakui maupun tidak, ada sudut pandang terkait masalah keagamaan dalam memilih pemimpin. Lanjut, ketika memasuki masa COVID, Pak Anies selaku gubernur ini, beliau dianggap mempunyai aturan atau instruksi yang berbeda daripada yang diarahkan oleh Pak Jokowi selaku presiden. Sehingga masyarakat Indonesia yang menilai atau merasakan kurang pas dan kurang nyaman terhadap pemerintahan Pak Jokowi, ini menganggap Pak Anies ini sebagai bentuk daripada figur mereka, antitesa daripada pemerintahan Pak Jokowi atau antitesa dari Pak Jokowi itu sendiri. Berlanjut di pemilihan Pilpres 2024, Pak Anies akhirnya digadang oleh Partai Nasdem yang digawangi oleh Pak Surya Paloh. Beliau diusung untuk menjadi baca pres, di mana koalisi sebelumnya ini Partai Nasdem menggandeng Partai Demokrat dan Partai PKS bersama-sama
mengusung Pak Anies Baswedan selaku antitesa. Karena koalisi yang digawangi oleh 3 partai ini adalah koalisi perubahan. Jadi selaku antitesa daripada pemerintahan sekarang, Pak Anies dianggap sebagai figur yang layak untuk memimpin Indonesia ke depannya. Namun di perjalanan memang sedikit terjadi konflik antara Pak Anies dan Partai Nasdem dengan Partai Demokrat. Dikarenakan pemilihan bacawa presnya memang ada ya terjadi ketidaksesuaian lah. Bukan lebih kepada pemilihannya, mungkin lebih kepada etis atau tidaknya. Seperti itu. Karena yang memang saya pribadi mengetahui, koalisi perubahan ini kita junjung nilai kualitatifnya. Tiba-tiba ada partai baru, partai masuk ya, partai PKB, membawa Pak Muhaimin Iskandar, langsung dideklarasikan sebagai bacawa pres. Mungkin penilaiannya adalah lebih ke kuantitatif untuk penambahan jumlah suara Pak Anies ke depannya di Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Mungkin ya, itu pandangan pribadi saya teman-teman. Itu tadi penilaian singkat saya terhadap Pak Anies Rashid Baswedan. Lanjut ke pasangan cawapresnya yaitu Pak Muhaimin Iskandar. Pak Muhaimin Iskandar sendiri yang saya ketahui, beliau ini memang dari Partai PKB, walaupun sempat terjadi konflik masalah dualisme kepemimpinan antara PKB-nya Gus Dur maupun Pak Muhaimin Iskandar, yang akhirnya negara dengan ini mengesahkan PKB yang sah adalah PKB yang di bawah kepemimpinan Pak Muhaimin Iskandar. Beliau juga pernah menjadi anggota DPR RI, terus sekarang ini ketua partai, pernah juga menjadi Menteri Tenaga Kerja. Namun terus terang aja, selama jabatan yang beliau pimpin dari anggota DPR, Menteri Tenaga Kerja, saya pribadi belum melihat prestasi atau kinerja yang dirasa signifikan dampaknya terhadap rakyat Indonesia tentunya. Jadi kinerjanya ada, tapi saya masih belum, ya mungkin kayak sama aja lah seperti pejabat-pejabat sebelumnya. Itu dari segi positifnya. Nah, dari segi negatifnya, koalisi yang dibawa oleh Pak Anies Rashid Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar, yang tadinya adalah koalisi perubahan, saya menilai rasanya kok nilai perubahannya itu agak jauh berkurang. Karena memang yang saya pahami, dan mungkin banyak teman-teman yang pahami bersama juga, Pak Muhaimin Iskandar adalah bagian dari pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Jadi tidak murni lagi sebagai antitesa dari perubahan. Itu adalah pandangan saya. Lanjut ke pasangan nomor 2 yaitu Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakebuming Raka. Pak Prabowo Subianto, beliau memulai karir sebagai militer ya. Di penghujung karirnya, beliau sampai di jabatan di pangkat bintang 3. Walaupun akhirnya diberhentikan, tapi itu semua masih menjadi tanda tanya terhadap peristiwa yang terjadi pada saat itu. Lalu beliau saat ini menjabat sebagai Menhan, dan beliau sebagai ketua partai dari Gerindra, di mana partai yang memang beliau buat sendiri. Secara sosok figur, ketegasan, dan wawasan kepemimpinan, saya pribadi mengakui dan mengapresiasi terhadap sosok Pak Prabowo Subianto. Saya yakin kalau nanti Pak Prabowo terpilih, Indonesia ke depannya mungkin akan lebih aman di mata internasional dari segi keamanan internasionalnya. Cuman ada satu hal yang mengganggu pemikiran saya dan pemikiran beberapa teman-teman, mungkin juga adalah yang terganggu. Ada yang tidak, ada yang terganggu ya. Baik lagi ya, ini sudut pandang pribadi saya, bukan dari partai politik yang saya ikuti ya, sebagai anggota di dalamnya. Saya melihat Pak Prabowo memilih Mas Gibran sebagai wakilnya, itu tidak lepas daripada Mas Gibran selaku putra mahkota dari Pak Jokowi, presiden kita saat ini. Kalau dilihat dari kinerjanya, Mas Gibran baru menjadi wali kota Solo sekitar 2 tahun lah. Dibilang prestasinya pasti ada, tapi nggak signifikan juga. Jadi prestasi Mas Gibran nggak mungkin menjadikan dasar Mas Gibran dipilih oleh Pak Prabowo. Kalau saya sih yakinnya, pemikiran saya, Pak Prabowo memilih Mas Gibran ya karena dia putranya Pak Jokowi, dan Pak Prabowo mengharap pendukung-pendukungnya Pak Jokowi itu beralih ke Pak Prabowo. Karena kita tahu ya,
Dari 7 presiden ini, dari mulai Pak Soekarno sampai Pak Jokowi, baru Pak Jokowi aja nih yang punya basis massa atau fanpage lah bahasanya. Yang sangat banyak, menurut saya sangat banyak. Bahkan terorganisir, ada Projo, Jokowi Mania, dan lain-lain banyak lah. Baru ini, presiden-presiden sebelumnya belum ada. Itu satu. Dan yang kedua, legal standing daripada Mas Gibran sebagai bacawa presnya Pak Prabowo ini, buat saya pun merasa kok sepertinya ada otak-atik aturan konstitusi nih. Sehingga akhirnya Mas Gibran yang sebelumnya terkait masalah usia belum bisa didaftarkan sebagai bacawa pres, akhirnya bisa. Yang kita ketahui bersama bahwasanya memang suka tidak suka, Ketua Hakim MK yang memutuskan perkara terkait batas usia capres dan cawapres ini memang adalah pamannya dari Mas Gibran sendiri, yaitu Pak Anwar Usman atau Profesor Anwar Usman. Itu dinilai mencederai nilai reformasi yang oleh senior-senior kita, oleh abang-abang kita, orang tua kita, itu diperjuangkan tidak hanya dengan keringat, tapi juga dengan darah. Ketika senior-senior kita, abang-abang kita, orang tua kita, itu berusaha untuk menggulingkan kepemimpinan Presiden Soeharto di tahun 1998. Karena kita semua sadari bahwasanya praktek KKN, korupsi, kolusi, nepotisme pada saat itu sudah merajalela. Ini yang kita takuti, kalau sampai hal ini terjadi, Indonesia akan balik lagi seperti, bisa dibilang seperti zaman Orde Baru lah. Ketika suatu pucuk pimpinan di jabatan politik, ini presiden tertinggi, dengan sengaja mempraktekkan nilai-nilai nepotismenya, kolusinya, pasti akan menjadi contoh di jabatan-jabatan di bawahnya. Anggaplah sebagai kayak di dirjen-dirjen BUMN, di kepala-kepala daerah, bahkan di tingkat kecamatan, kelurahan. Nantinya mungkin kepala-kepalanya tersebut akan mengangkat sanak keluarganya juga untuk menjabat di posisi-posisi yang memang ditunjuk oleh langsung beliau. Dampak negatifnya apa? Banyak. Dampak negatifnya banyak. Dan nggak mungkin juga diuraikan satu persatu. Cuman efek terbesarnya adalah, yang saya takutkan, sekali lagi ini menurut pandangan saya, yang saya takutkan adalah perpecahan yang terjadi di negara kita terkait masalah praktek KKN tersebut. Tapi kan secara hukum sah. Iya sah. Tapi secara etika, kalau saya lihat, pencalonan Mas Gibran ini secara etika, saya menilai itu kurang etik. Karena selaku pejabat publik, seharusnya etikanya juga dipertahankan. Pertama, yang tadi saya sampaikan, bahwasanya pencawapresan Mas Gibran ini dinilai syarat kepentingan keluarga. Saya nggak tahu, apa mungkin ini sebagai bentuk cawe-cawenya Pak Jokowi? Kemungkinan besar iya. Tapi pastinya ya mungkin teman-teman juga bisa menilai sendiri lah seperti apa. Yang kedua, Mas Gibran ini belum menamati atau belum mengkelarkan posisinya sebagai wali kota Solo yang dipilih di pemilu kemarin. Ini belum kelar. Baru sekitar 2 tahun, terus tiba-tiba mau loncat lagi. Kok buat saya gini ya? Buat saya tuh, kalau memang ada pejabat apapun itu ya, kepala daerah, ya kalau misalnya menjabat, dituntaskan dulu lah. Dituntaskan dulu, selesai, baru ikutin pemilihan lagi. Baik di tingkat yang sama maupun yang lebih tinggi. Jadi kalau belum selesai, buat saya selesain dulu aja deh. Itu menurut hemat saya ya, menurut pandangan saya gitu. Ya banyak ketidaksinkronan pemikiran saya terkait Mas Gibran. Tapi saya apresiasi ya ke Mas Gibran, dalam artian sebagai perwakilan kaum muda mungkin ya. Tapi di sini kita hemat saya, pandangan kita tidak hanya terkait muda bukan dari usia, tapi lebih pada ide dan gagasannya. Itu sih. Lanjut aja ya. Soalnya panjang nih kayaknya kalau bicara Mas Gibran. Lanjut ke paslon nomor 3, yaitu ada Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Mulai dari Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo, yang saya tahu beliau pernah menjabati sebagai anggota DPR, lalu sekarang selesai jadi gubernur Jateng, sudah menyelesaikan gitu ya. Sekarang maju menjadi capres daripada koalisi yang diusung oleh PDIP. Secara kinerja dan prestasi, saya sendiri masih belum melihat hal yang signifikan terhadap kinerja dari Pak Ganjar Pranowo.
baik selaku waktu beliau di DPR maupun beliau sebagai gubernur Jateng. Kinerjanya ada? Iya ada. Tapi prestasinya dari kinerja tersebut saya masih belum melihat gitu. Karena Jateng saya beberapa kali ke sana ya masih begitu-begitu aja. Belum terlalu banyak perubahan yang signifikan. Bukan terkait infrastrukturnya ya, tapi ada banyak hal lah. Tapi mungkin popularitasnya yang membuat Pak Ganjar ini akhirnya diusung oleh PDIP. Tapi Pak Ganjar Pranowo membawa Pak Mahfud MD sebagai calon wakil presidennya. Ini yang saya lihat ada semangat optimisme terkait majunya Pak Mahfud MD ya sebagai cawapres. Kalau bicara ke belakang, Pak Mahfud MD pernah menjadi anggota DPR, pernah juga jadi hakim MK, dan terakhir sekarang jadi Menko Polhukam. Dari hal-hal tersebut, sebagai Menko Polhukam, saya melihat ada rasa keterwakilan lah. Ada rasa keterwakilan ketika rakyat ingin menyuarakan ketidakadilan terkait keadilan hukum. Ini Pak Mahfud hadir untuk menyuarakan hal tersebut. Banyak kasus yang memang disuarakan oleh Pak Mahfud yang akhirnya kasus tersebut maju ke entah ke persidangan maupun tidak lanjut di kepolisian, baik dari Sambo, terus aliran dana yang di Kementerian Keuangan dan lain masih banyak. Hal itu yang sebenarnya menjadi rasa optimisme saya pribadi ke Pak Mahfud. Ini mohon maaf teman-teman, kalau menurut saya kan wapres kita yang sekarang ini bingung kerjanya apa. Saya nggak pernah melihat juga, saya hanya pernah melihat Pak Wapres itu hadir ketika Pak Jokowi memimpin rapat kabinet. Tapi di kerja-kerja lapangan kok saya jarang melihat ya Pak Wapres ini. Saya berharap nantinya kehadiran Pak Mahfud ini bisa mengobati apa yang sekarang terjadi. Jadi memang Presiden dan Wakil Presiden sama-sama ikut membangun negara kita ini agar lebih maju dan lebih sejahtera. Itu yang penting, lebih sejahtera. Sejahtera dalam hal ekonomi, dalam hal keadilan hukum. Karena hal-hal itu yang saya anggap sekarang ini masih kurang. Di zaman Pak Jokowi masih kurang. Masih banyak masyarakat, bahkan saya pribadi menilai keadilan hukum di negeri kita ini pada saat ini sangat-sangat rendah. Hukum masih tebang pilih. Hukum masih dijadikan alat sebagai perilaku kesewenang-wenangan dalam menjalankan kekuasaan. Mungkin itu aja ya apa yang bisa saya ajak teman-teman untuk bahas mengenai 3 pasang calon cawapres dan cawapres kita ini. Semoga pembahasan kita kali ini dapat membuka mindset teman-teman dan teman-teman bisa lebih kritis lagi terhadap paslon-paslon ini supaya Indonesia ini kedepannya ini bisa lebih maju dan lebih sejahtera. Karena terus terang saya sendiri menilai 3 pasangan calon ini belum memberikan ide-idenya terkait gagasan Indonesia ke depan akan dibawa kemana. Dari segi geopolitiknya, Indonesia di kawasan ASEAN, di kawasan internasional, terus peran aktif Indonesia di kawasan internasional ini akan dibawa seperti apa, bergening atau nilai jual Indonesia terhadap perannya di internasional pun, hal-hal seperti itu sih. Karena teman-teman pahamin sendiri ya, bahwasanya di kawasan internasional ini keadaan tidak sedang baik-baik saja. Banyak sekali terjadi konflik, entah itu di Timur Tengah, antara Israel Palestina, maupun di Eropa, antara Ukraina Rusia. Jangan sampai Indonesia, hati-hati, karena kan memang ada isu yang menyatakan Laut Natuna Utara bakal menjadi medan area perperangan. Nah, Indonesia harus mempersiapkan diri, itu dari segi geopolitiknya. Dari segi geoekonominya, Indonesia ini kan punya banyak selat. Indonesia diapit oleh 2 samudra. Katanya Indonesia ini menganut poros maritim dunia. Nah, coba dong. Ini dibuat bagaimana aturan hukumnya agar Indonesia mendapatkan keuntungan terkait posisi strategis tersebut. Sehingga keuntungan itu bisa mensejahterakan rakyat Indonesia. Jadi jangan apa-apa rakyat dipajakin, apa-apa dipajakin. Jadi negara ini hidup dari pajak. Kita nggak pengen lagi seperti itu gitu. Terus terkait konflik tadi di ekonominya ada, yuk Indonesia bagaimana nih? Apakah bisa menjadi swasembada pangan lagi? Karena kan kita nggak pengen dikit-dikit konflik, harga beras mahal, harga daging mahal,
harga-harga bahan pokok mahal, harga minyak kemarin sempat mahal. Nah, ini bagaimana Indonesia bisa memperankan dirinya ke dalam agar Indonesia memiliki ketahanan pangan. Inilah yang saya ingin lihat dari ketiga pasangan calon tersebut. Ini Indonesia mau dibawa kemana? Yang terakhir, masalah peradilan hukum. Saya berharap dari tiga pasangan calon ini bisa membawa keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Apapun itu jabatannya, siapapun itu dia, apapun itu etnisnya, sukunya, dia berada di pulau mana, dia anak siapa. Saya pengen hukum itu adil. Karena terus terang, saya masih merasa sekarang ini kita rakyat Indonesia masih dipertontonkan bahwasanya hukum itu tidak adil. Kalau kamu nggak punya power, susah. Habis kamu di mata hukum. Nah, hal-hal seperti ini yang saya nilai mau sampai kapan? Kita sudah melewati 25 tahun masa reformasi, yang sekarang kita lagi di dalam masa demokrasi. Kenapa hukumnya belum demokrasi? Kenapa rakyat Indonesia masih diteror ketakutan? Bukan takut oleh ancaman dari luar, tapi takut oleh pemerintahan sendiri. Itu aja teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Barangkali dari sudut pandang mungkin nggak ada yang salah ya, karena perbedaan pasti ada. Jadi teman-teman bisa melengkapi dengan cara mengisi kolom komentar di bawah ini. Berbeda pandangan itu wajar. Yang penting jangan sampai pemilu tahun 2024 ini Indonesia terpecah-pecah lagi. Cukup drama-dramanya, udahlah kita jangan sampai yang di atasnya berdrama, kita yang di bawahnya ikut arus akan permainan drama tersebut. Kita harus lebih bijak, harus lebih kritis dalam menilai. Semoga pilihan kita nanti menjadi pilihan yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.